Kita saat ini terdapat penambahan kurang lebih 1,4 juta ASN baru. Di bulan Januari 2025, jumlah ASN kita 4,2 dan sekarang 5,588. Dan insya Allah di 1 Desember akan bertambah lagi karena proses penetapan SK untuk P3K penuh waktu dan paruh waktu terus berjalan. Perlu kami laporkan juga di dalam forum yang mulia ini, ASN kita 76% ada di daerah 4,2 juta dan yang ada di pusat 24% atau 1,3 juta. Sekarang dari sisi gender 44% itu pria atau 2,4 juta dan 56% wanita atau 3,1 juta. Yang juga perlu kami laporkan kepada Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota DPR RI, Komisi 2, PNS kita 64% dan P3K kita bertambah sangat tinggi menjadi 36%. PNS kita 3,6 juta dan P3K kita 1,988 juta. Dari sisi kelompok jabatan, ASN kita 6% di jabatan struktural, kemudian 63% di jabatan fungsional dan 31% pelaksana. Di sini yang nanti perlu kita perjelas kembali, yang pelaksana ini mau kita proyeksikan berapa persen lagi yang masuk ke jabatan fungsional untuk bisa menjawab tuntutan di Asta Cita. Karena kalau melihat yang ada di jabatan fungsional saat ini, terbanyak itu di sektor pendidikan dan kesehatan, hampir 60%. Jadi yang di kelompok teknis itu hanya 40%. Jadi dari sisi Asta Cita yang paling siap dari sisi kuantitas itu di sektor kesehatan dan pendidikan. Dari sisi anggaran BKN pagu setelah efisiensi adalah 862 miliar. Saat ini sudah terserap kurang lebih 88% dan diproyeksikan sampai dengan akhir Desember di 98%. Saat ini sedang proses penyelesaian berbagai kegiatan dalam rangka memenuhi target-target yang sudah ditetapkan. Dari BKN ada beberapa program prioritas yang kita kerjakan saat ini, mulai dari bagaimana kita menghitung, ya masih di slide yang tadi, menghitung peningkatan kesejahteraan ASN, kemudian digitalisasi manajemen ASN, penguatan manajemen talenta, kemudian evaluasi kebijakan manajemen ASN, serta mengarahkan ke kompetensi dan budaya digital ASN. Di BKN ada 3 program prioritas nasional, yaitu kebijakan roadmap penerapan sistem pensiun, penyiapan database profil ASN, dan rekomendasi wasdal sistem merit. Jadi Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Komisi 2, saat ini rekomendasinya sudah selesai 85%, insya Allah di minggu pertama Desember sudah selesai semua. Kemudian dalam rangka pengembangan karir ASN, di BKN mengembangkan 8 kebijakan baru yang isinya adalah lebih melindungi, memudahkan, dan membahagiakan para ASN. Semangatnya 3M, melindungi, memudahkan, dan membahagiakan. Pertama, periode kenaikan pangkat yang tadinya 6 kali setahun menjadi 12 kali setahun. Kemudian penerapan manajemen talenta. Yang ketiga, BKN bertindak sebagai pengawas sistem merit sehingga memilih tidak menjadi anggota di setiap pansel. Kemudian mendorong penerapan SLE maksimal 5 hari kerja. Kemudian yang kelima, kemudian pencantuman gelar. Keenam, periode uji kompetensi jabatan fungsional kepegawaian yang semula 4 kali setahun menjadi 12 kali setahun. Ketujuh, kemudian pencantuman gelar profesi. Dan kedelapan, pangkat ASN tidak terhambat
karena pangkat atasan yang lebih rendah dari pangkat staf. Platform ASN digital dengan 47 layanan saat ini sudah dikunjungi rata-rata 3 juta kunjungan per hari. Ini tentu menggembirakan. Dari 5,6 ASN, rata-rata 3 juta melakukan update data ataupun menengok akunnya masing-masing. Jadi kalau kita hitung rata-rata mingguan itu sampai 26 juta kunjungan yang di pojok kanan bawah. Kemudian terkait dengan pengendalian dan pengawasan di halaman 24, ini terus kami lakukan dengan pendekatan yang lebih cepat. Jadi di Kedeputian Wasdal saat menerbitkan berbagai rekomendasi yang kita proses melalui integrated mutasi. Pimpinan, perlu kami laporkan bahwa saat ini di BKN tidak lagi prosesnya surat dikirim melalui tata usaha, tetapi semua langsung di-upload ke dalam sistem integrated mutasi dan mudah dilacak dengan SLA maksimal 5 hari. Dan ini menghasilkan beberapa hal yang perlu terus kita lanjutkan agar dampaknya bisa lebih bagus dan lebih tepat sebagaimana di halaman 25. Kita berharap dengan metode pengawasan yang dilakukan di PKN terdapat dampak-dampak yang lebih positif, terutama di kolom kanan paling bawah, bisa melindungi karir ASN, memastikan pengembangan karir ASN, membantu PPK dalam mutasi, rotasi, pengangkatan, dan pemberhentian sesuai ketentuan. Jadi ini Bapak dan Ibu pimpinan, yang terakhir yang perlu kami laporkan adalah terkait dengan penerapan manajemen talenta. Silakan teman-teman dibuka pada ini slide terakhir ya Pak Zudan ya? Terkait manajemen talenta. Terdapat lompatan yang luar biasa. Pada mulanya kami tidak terlalu optimis dengan penerapan manajemen talenta ini. Ternyata Ibu dan Bapak, saat ini dari 643 instansi, 539 instansi sudah berproses dan 90 instansi sudah selesai persetujuannya. Ini lompatan yang sangat masif dan perlu terus kita lanjutkan di 2026. Terima kasih Bapak dan Ibu Komisi 2 yang terus mendukung program-program BKN bisa berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih pimpinan, mohon maaf lahir batin, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.